Azulan itu kan dasarnya pasal 7B dari Undang-Undang Dasar 45. Kalau presiden itu melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, melakukan perbuatan tercela dan lain-lain, tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden. Nah, sementara itu kan tidak diuraikan dengan jelas apa sih yang dilanggar oleh Pak Jokowi terhadap pasal 7B itu, dan 100 orang yang menandatangani petisi supaya Pak Jokowi makzul itu kan kemarin bertemu dengan Pak Mahfud MD. Ya, saya sependapat dengan Pak Mahfud bahwa isu pemakzulan itu bukan urusannya Menko Polhukam, ya. Itu urusannya DPR sebenarnya. Lebih baik mereka datang ke DPR dan lihat apa reaksi dari fraksi-fraksi DPR, apakah mau merespon adanya pemakzulan ini atau tidak. Ya. Baiklah, selanjutnya kita tanya ke Bang Masinton yang sempat waktu itu mengusulkan adanya hak angket. Ujungnya pemakzulan. Ini kan arahnya ke DPR dulu. PDIP gimana Bang Masinton? Tidak melulu hak angket itu berujung pada proses pemakzulan. Saya periode lalu 2 inisiatif yang saya usulkan sebagai hak angket tidak berujung pada pemakzulan presiden, tapi secara kelembagaan. Nah, proses pemakzulan itu kalau secara prosedur yang disampaikan oleh Mbak Fitri dan juga Prof. Yusril tadi memang diatur secara prosedural formal. Nah, ada mekanisme lain, kan gitu ya. Kalau tadi prosedur formal melalui kelembagaan negara. Apakah proses pemakzulan impeachment itu juga berujung pada pemberhentian? Tidak selalu. Di Amerika kita lihat 2019 Trump dan 2021 Trump itu diimpeach 2 kali. Disetujui oleh DPR 2 kali itu. Dan dua-duanya tidak disetujui oleh Senat. Karena tahapannya begitu kan. Kalau di kita DPR, kemudian MPR, kemudian ke MK. Nah jadi menurut saya proses apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi ya, petisi 100, nah itu menyampaikan sebuah aspirasi, melihat kondisi bangsa yang menurut saya ya sebagai sebuah aspirasi ya gitu ya. Semua kita melihat umpama situasi hari ini terutama pasca putusan MK. Apapun itu puncak gunung esnya itu ada di MK. Bagaimana pelanggaran etika tadi itu. Nah, sehingga ketika muncul semua persoalan ini ya di hulunya itu di MK. Etik publik yang dilanggar di sana. Gitu loh. Kalau etika itu kan universal, tapi ini etika yang secara publik ya, yang seharusnya dalam kenegaraan kita menjaga etika itu. Nah, dari positioningnya Ganjar Mahfud melihat ini gimana, Bang? Ya tentu ya kita melihat apa yang aspirasi yang disampaikan tadi. Kalau proses umpama dalam proses pergantian secara menurunkan Pak saya presiden contohnya ya, itu melalui people power. Ada beberapa tahapan, jadi kita nggak perlu sebenarnya memperdebatkan sebagai sebuah aspirasi tadi. Proses impeachment ya, pemakzulan itu melalui prosedural formal, diatur dalam Undang-Undang Dasar kita 7A, pasal 7A, 7B. Tahapan-tahapannya. Kemudian ya, itu berproses nih. DPR ke MPR, MPR ke MK. Menurut Abang DPR akan memproses ini nggak sih Bang? Nah kemudian kan di DPR nih. Ada kekuatan lain, ya kekuatan rakyat yaitu people power. Yang bisa seketika memecat dan memberhentikan presiden tuh. Dengan didudukin istana, didudukin gedung DPR gitu ya. Itu people power Pak, ya Bu Mbak. Nah jadi proses dimanapun proses pemakzulan apa segala macam itu muncul dari keresahan rakyat, keresahan masyarakat, sehingga muncullah ide, usulan gitu, karena muak. Nah saya tadi, siang tadi kita teman-teman aktivis lintas generasi menghadiri malapetaka 15 Januari, Malari, di mana kita mengingat sejarah 50 tahun lalu itu penentangan terhadap kekuasaan ya, yang semena-mena. Kekuasaan yang menjadi kaki tangan modal asing. Nah itu sehingga melahirkan perlawanan-perlawanan dan pemberontakan dari aktivis mahasiswa pada saat itu yang menentang kekuasaan yang semena-mena.
Menurut Bang Nah, Masinton kemudian ini ketika akan tahun bergulir nggak di 98, DPR, Bang? apa? Ini akan bergulir nggak sih di DPR? Akan disambut oleh DPR nggak sih wacana yang didorong oleh teman-teman petisi Ini 100 DPR masih baru mulai besok bersidang kembali, Oke. bukan masa sidang. Dan fokus DPR sekarang juga rata-rata semua mencalonkan. Jadi energinya masih ke kampanye, sana. jadi nggak ke sana. Iya, Jadi nggak tapi ke sebagai bahas ini. sebuah usulan, aspirasi, nah tentu DPR menerima dan mendengar itu. Oke, baik, Seperti baik. itu. Saya ke Valdo dulu. Valdo, ini saya minta tanggapan Anda. Tim dari TKN Prabowo, Juri Ardiantoro mengatakan isu pemakzulan ini sebenarnya adalah manuver politik untuk ganggu kemenangan Prabowo. Anda setuju bahwa memang isu ini digaungkan lebih bobotnya muatan politik untuk mengganggu kemenangan dari paslon yang Anda dukung? Iya, karena memang momen hadirnya isu ini, walaupun saya tahu Pak Marwan, saya kenal baik dengan Bang Faisal sejak mahasiswa juga menjadi orang-orang yang saya bertanya lah gitu, terutama Pak Marwan Batubara ya. Dan memang orang-orang yang ya tadi kita hormati aspirasinya dan kala itu menjadi inspirasi saya juga sampai hari ini tentunya. Ya. Dan memang karena di momen elektoral yang tinggal H-30 hari ini, tentu kan kita dalam perspektif calon ya, karena kan kita salah satu kandidat Ya. tim yang sedang berupaya keras gitu ya. Ya. Dan Mas Gibran juga masih calon wakil presiden, bukan wakil presiden yang udah dipilih dan ditunjuk oleh Pak Jokowi yang baru saya bisa bilang itu politik dinasti. Beliau masih calon dan masih bertarung. Dan orang ada yang bilang Tapi proses pencalonannya yang oh iya, disinggung proses oleh Bang pencalonan Masinton dan yang Bang Faisal. yang sudah terjadi dan Iya. ada proses hukum itu kan memang pada prinsipnya kaku gitu loh Mbak. Makanya dalam artinya mereka hadir untuk mengadili dan memang prosesnya sudah terjadi. Ada ketua MK yang diturunkan dan sebagainya. Dan sudah terjadi kan. Ya. Dan kita sedang menghadapi proses di mana kita pengen membuat kemenangan itu nyata di depan kita untuk Prabowo Gibran. Nah persoalannya ketika isu ini hadir dan kita juga merasa bahwa Pak Jokowi adalah inspirasi kita, calon 02, kita berada dalam gerbong yang ya bisa dibilang koalisi yang dibilang oleh Pak Erlangga Hartarto di DPR ya juga banyak yang sebenarnya adalah partai pendukung Pak Jokowi gitu kan. Selain PKB yang loncat duluan dan Nasdem ya kan. Dan oleh karena itu saya kira Tapi PDIP nggak loncat ya kalau menurut kamu ya? PDIP nggak loncat. kita tanya Bang Masinton. Menurut kamu nggak lah ya? Tapi gini Mbak Afi, ini juga menjadi sebuah kritikan juga buat kita gitu melihat bagaimana dinamika di parlemen hari ini. Bukan mengkritik Bang Masinton ya. Iya. Mungkin teman-temannya Bang Masinton saya bisa bilang gitu bahwa ya tidak berakar kuat sama rakyat yang saya kira nggak mungkin Bang Faisal nggak bisa ngakses DPR gitu. Apalagi udah bisa ngakses Menko Polhukam. Iya. Tapi terlepas dari itu kita dari Prabowo Gibran tentu berharap betul karena waktu tinggal H-30 hari untuk jelang pencoblosan 14 hari. Mudah-mudahan apapun dinamika yang terjadi. Dan saya kira isu pemakzulan ini mungkin setelah election pun Pak Jokowi masih presiden juga kan. Tentunya ya ini juga akan bisa terus bergulir kan. Tapi yang jelas kita memang pengen fokus ya untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mudah-mudahan bisa sekali putaran gitu. Tapi kalaupun 2 kali putaran bismillah kita hadapi. Nah jadinya maksudnya. Yakin masuk lah ya? Apa? Yakin masuk lah ya? Ya kita kan juga melihat bagaimana proses angka di pemerintahan Jokowi puas 70-an%, kita juga Oke. melihat survei yang juga terjadi. Kita termasuk yang percaya itu, tapi kita tidak ingin berpangku tangan, berleha-leha, santai-santai, dan ngerasa kita udah menang. Jadi Oke. mohon banget guys, semangat untuk pemilu. Biar Mohon santai dan banget tuh santuy. jangan dorong isu inilah Enggak, gitu. sebenarnya enggak masalah. Monggo. Enggak masalah, tapi ya Oke. itu kita tetap akan fokus untuk election. Oke, baik. Kita harus jeda. Nanti minta tanggapan dari Mbak Fitri mau menanggapi Bang Faisal juga. Saya juga tunggu tanggapan dari tim Amin, Mas Angga jangan lupa. Oke, kita harus jeda pemirsa, usai jeda akan ke pemakzulan presiden benar-benar terjadi karena demi menghentikan kecurangan yang terjadi di pemilu. Usai jeda tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.